Kuliner khas Sunda tak hanya sebatas ayam goreng dan lalapan semata. Jika dikulik lebih jauh, masyarakat Sunda juga gemar mengkonsumsi ikan. Baik itu digoreng ataupun bakar yang juga lengkap dengan sambalnya. Tetapi yang satu ini memang sedikit berbeda. Dikenal dengan tampilannya yang gonjreng alias mencolok mata, sajian dengan ciri khas bumbu kuning ini juga populer di Tanah Priangan. Pesmol. Dengan bumbu pekat yang menyelimuti, pesmol punya perpaduan rasa yang lengkap. Dari gurih, asam, manis, dan sedikit pedas. Kalau aku itu ikan dengan bumbu kuning ya. Kalau saya bumbu kuningnya tuh dari kunyit, ya gitu. Setahu aku sih, aku kan aslinya bukan orang Jakarta, tapi di daerah aku juga ada gitu. Pesmol ikan ya, itu makanan khas Betawi atau Sunda gitu ya. Aku suka sih bumbunya bumbu kuning gitu kan. Di rumah makan Sunda, pesmol biasa memakai ikan nila sebagai bahan utamanya. Selain dagingnya yang tebal, rasanya juga tak kalah dengan ikan lain yang lebih mahal. Ikan nila itu lebih gurih. Yang kedua, kalau misalkan habis stok kita gitu kan, alhamdulillah kita sebenarnya stok masih ada terus gitu kan. Tapi kalau sewaktu-waktu habis kita ganti dengan ikan gurame. Karena apa? Diganti dengan ikan gurame itu teksturnya hampir sama dengan ikan nila gitu. Gurih juga. Sebelum diolah, ikan nila yang sudah dibersihkan harus dimarinasi atau direndam terlebih dahulu di dalam bumbu. Campuran kunyit, garam, serta jeruk menghilangkan bau amis pada ikan juga menambah cita rasa segar. Untuk menghilangkan bau amis pada ikan memang umumnya kita menggunakan perasan jeruk nipis, ya, lemon. Ada juga yang menggunakan cuka. Gitu. Nah kalau menggunakan cuka memang cukup hati-hati ya karena cuka karakternya cukup keras gitu, sifat korosifnya. Jadi harus dicuci, tapi pada saat mencuci ikan jangan terlalu lama juga, yang penting bau cukanya hilang. Jika sudah dimarinasi, maka ikan sudah siap digoreng. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan ikan satu persatu. Meski nantinya ikan akan dimasak kembali dengan bumbu, namun pada tahapan penggorengan ini, ikan harus benar-benar matang sempurna. Dikarenakan ikan mentah harus digoreng itu supaya kita kering, menghilangkan bau amis, dan supaya pas dimasak ulang bersamaan dengan bumbu itu tidak hancur. Setelah matang, maka bumbu dan rempah-rempah disiapkan. Ada daun salam, sereh, tomat merah, cabai merah keriting, jeruk nipis, kunyit, jahe, asam kemiri, bawang merah, bawang putih. Tak lupa penyedap, gula, dan garam. Beberapa bahan pun dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Tumis bumbu halus sampai matang agar tak tercium bau langu di masakan nantinya. Salah satu cirinya adalah minyak alami bumbu mulai keluar dan aroma harum bisa tercium. Untuk pewarna alami dari pesmol sendiri didapatkan dari kunyit yang melimpah. Bisa juga proses dihaluskan, kemudian biasanya kalau kita sebut disangrai gitu. Atau ada juga orang mungkin menambahkan sedikit minyak atau ditumis. Pada dasarnya sih memang untuk menghilangkan aroma langu dan rasa getir itu tersendiri dari kunyit ya. Rempah lain yang hanya digeprek baru dimasukkan ketika sudah tercium aroma wangi. Baru setelah itu ikan nila goreng ditambahkan. Aduk hingga matang dan bumbu meresap ke dalam ikan. Berapa lamanya itu tergantung pengapian ya, tapi bisa dicirikan dengan bumbu itu sudah meresap apa belum ke ikannya. Terkadang kalau belum siap itu bumbu antara sama ikan itu nggak bersatu gitu kan. Itu sih paling 30 menit lah, tapi harus meresap ke dalam juga gitu. Jangan sekedar bumbu di atas ikan gitu kan.
Meski begitu, di daerah lain ada yang memilih ikan hanya digoreng setengah matang. Hal ini agar rasa dagingnya masih lembut dan juicy serta tidak terlalu kering. Nah, kalau dia setengah matang, itu dia dagingnya kemungkinan kalau kita balik-baliknya tuh tepat gitu ya, itu bisa hancur. Jadi pelan-pelan saja. Teknik yang mana digunakan sebetulnya sesuai keinginan orang yang memasak. Lantas, bagaimana ciri bumbu sudah meresap pada ikan? Biasanya hal itu akan terlihat ketika bumbu sudah menempel sempurna pada badan ikan. Jika sudah matang, maka pesmol ikan nila pun siap disajikan dengan nasi hangat dan menu pendamping lainnya. Meski tak ada catatan sejarah yang pasti tentang pesmol, beberapa literatur menyebut sajian ini adalah singkatan dari kata pepes dan juga gemol. Tetapi arti kata gemol pun punya makna yang berkaitan jauh dengan kegiatan memasak ataupun bahan masakan. Kemudian kalau gemol ini dari Kamus Sunda Indonesia yang saya dapatkan, ini artinya bayi yang sedang menyusu tapi terus-menerus. Nah, ini mungkin dianalogikan pada saat orang makan pesmol ini, dia makannya lahap, tidak berhenti, terus-menerus gitu. Ada pula yang menyebutkan kata pesmol berasal dari seorang nyonya Belanda yaitu vishotel. Jika merujuk pada kebiasaan orang Belanda, hidangan vishotel ini adalah sajian ikan yang direndam dengan bumbu kental dengan berbagai macam campuran, sedikit mirip dengan pesmol. Banyak yang menyebut karena sulit diucapkan bagi pribumi, maka sebutan tersebut berubah menjadi pesmol. Selain di tanah Sunda sendiri, pesmol juga dikenal dengan nama yang berbeda, seperti ikan acar kuning. Uniknya, ikan acar kuning sendiri sebenarnya tidak memakai acar sebagai toppingnya, tetapi hanya irisan timun dan wortel yang secara tampilan menyerupai acar. Ya sebetulnya sekilas terlihat sama ya kalau kita melihatnya gitu, dan pada dasarnya bumbu-bumbu dasarnya atau bumbu yang dihaluskan juga kurang lebih sama. Dan ikan yang dimasak dengan acar kuning ini sebetulnya ada juga di daerah Makassar, daerah Manado, di daerah Maluku gitu. Dan juga ada artikel menyebutkan pesmol ini ada juga di daerah Purwokerto. Tak hanya nila saja, bumbu pesmol pun sangat cocok jika dimasak memakai ikan lain, terutama ikan tawar. Dari patin, gurame, bahkan sampai tenggiri. Untuk ikan sendiri ya, kalau di daerah Betawi, pesmolnya biasanya menggunakan bandeng gitu. Nah, kalau di daerah yang pesmol Sunda, biasanya tuh ada ikan mas, ikan nila ya. Tapi ada juga orang yang memasak pesmol ini dengan ikan laut ya, bukan ikan air tawar. Karena bisa dibilang semua ikan bisa dimasak pesmol. Ya, karena yang ditonjolkan ini memang bukan jenis ikan dari kuliner itu sendiri, tapi bumbu dari pesmol tersebut.